Seorang anak laki-laki bernama Jai bangun pagi-pagi dan diam-diam turun dari tempat tidur. Meskipun usianya masih sangat muda, Jai merawat rumah kecilnya dengan penuh tanggung jawab. Setiap pagi, dia menyapu lantai, mencuci piring, dan memastikan rumah selalu rapi. Semua yang dia lakukan menunjukkan betapa dewasanya dia melebihi anak-anak seusianya. Selain mengurus rumah, Jai juga merawat neneknya yang sakit bernama Nenek Li. Tapi tanpa ia tahu, wanita itu bukan nenek kandungnya. Li sebenarnya adalah seorang guru terkenal yang berpura-pura menjadi nenek Jai sebagai bagian dari rencana rahasia. Ayah Jai, Chunggang, dikenal oleh masyarakat sebagai pria miskin yang menolak bantuan dari sekolah, walau kepala sekolah tahu bahwa keluarga Jai kesulitan. Namun semua itu adalah sandiwara. Sebenarnya, Chunggang adalah salah satu pengusaha terkaya di Tiongkok. Ia memiliki tanah, gedung, bisnis, dan jaringan yang luas. Tetapi ia menyembunyikan semuanya dari Jai. Chung membeli satu wilayah permukiman tua, lalu mengubahnya menjadi lingkungan pengawasan rahasia. Kamera tersembunyi dan staf tersebar di seluruh area hanya untuk memantau pertumbuhan Jai. Tujuannya agar Jai tumbuh tangguh, pintar, dan tahu arti kerja keras. Tidak seperti kakaknya, Majun, yang dikirim ke Amerika dan tumbuh manja. Awalnya, istri Chunggang, Chunlan, tidak setuju dengan rencana ini. Tapi setelah mendengar masa lalu suaminya yang penuh penderitaan, ia luluh. Meski demikian, kakek dan nenek Jai sangat menentang ide ini. Pada ulang tahun Jai, mereka datang membawa hadiah mewah, tapi segera digiring keluar oleh staf rahasia. Meski begitu, kakek sempat menyelipkan uang ke tangan Jai secara diam-diam. Jai senang dan mengatakan akan menabung uang itu untuk membantu keluarga. Malam itu, keluarga membaca buku bersama, kegiatan yang rutin mereka lakukan. Jai bertanya, jika membaca membuat orang sukses, mengapa mereka tetap miskin? Dengan senyum, Chunggang mengelak dan bilang baru mulai membaca belakangan ini. Besok paginya, Chunlan menyuruh Jai ke pasar. Dalam perjalanan, ia melihat sepasang sepatu cantik dan berniat membelikannya untuk ayahnya. Ia menyembunyikan sepatu itu dalam jaketnya, dan Chunlan yang tahu diam-diam merasa bangga. Chung memutuskan untuk menguji Jai lebih jauh. Ia berpura-pura pergi jauh untuk bisnis dan memberi tanggung jawab rumah pada Jai. Merasa kehilangan, Jai tetap ingin membuat ayahnya bangga. Ia menjual tablet pemberian sebelumnya untuk membeli sepatu. Tapi ternyata tablet rusak dan tak berharga. Ia kecewa berat, tapi tetap mencoba membahagiakan keluarga dengan mengajak makan malam menggunakan uang hasil memulung sampah. Walau teman-temannya mengejek, Jai tetap semangat. Melihat hal itu, Chunggang semakin terharu dan memutuskan menguji Jai lebih keras. Jai hampir tergoda melakukan hal ilegal demi uang, tapi ia berhenti tepat waktu. Suatu malam, setelah seharian memulung, Jai tiba-tiba berlari sangat cepat. Seorang pelatih nasional melihat potensinya dan menawarkan beasiswa atletik. Jai ingin menjadi atlet olimpiade. Namun hal ini membuat Chung khawatir. Siapa yang akan melanjutkan bisnis keluarga? Ia pun diam-diam mengoleskan obat ke kaki Jai, menyebabkan rasa mati rasa. Jai dibawa ke dokter dan dokter, bagian dari sandiwara, mengatakan bahwa Jai tidak bisa jadi pelari lagi. Jai hancur, ia kehilangan mimpinya dan merasa terpuruk. Tahun demi tahun berlalu, Jai tumbuh menjadi remaja yang cerdas, kuat, dan bijak. Ia pun bersiap masuk universitas terbaik, tapi suatu hari ia melihat sesuatu yang janggal. Nenek Li bermain basket di luar, padahal katanya beliau sakit parah. Lalu ia melihat ibunya pulang dengan perhiasan mahal. Kecurigaan mulai tumbuh. Ketika bertanya, ayahnya bilang dia hanya lelah belajar dan perlu istirahat. Tapi Jai tak bisa mengabaikan rasa curiga. Ia akhirnya mengikuti ibunya ke sebuah villa mewah, lalu masuk dan melihat seorang pria berambut panjang, Majun, kakak kandungnya yang tidak ia kenal. Orang tuanya buru-buru berganti pakaian kumal dan berpura-pura bekerja sebagai pembantu dan tukang kebun di villa itu. Mereka memberi tur palsu. Tetapi Jai merasa familiar dengan tempat itu. Ketika seorang pria berambut panjang marah-marah ke Chunggang, Jai hampir melihat wajahnya. Tapi segera diseret masuk ke kolam untuk mengalihkan perhatian.
Beberapa hari kemudian, Jai bilang ia ingin mengikuti ujian masuk universitas terbaik. Pada hari ujian, setelah selesai, Jai tidak keluar dari ruangan. Ternyata ia menghilang. Tim rahasia menerima pesan, Jai diculik dan diminta tebusan. Tapi kenyataannya, Jai sendiri yang merekayasa semuanya. Ia menyelinap masuk ke kamar ayahnya dan menemukan ruangan rahasia. Di sana, ia melihat foto-fotonya dari kecil, catatan, dan dokumen yang menunjukkan hidupnya telah dirancang. Yang paling mengejutkan, Nenek Lee masih hidup dan bukan nenek kandungnya. Jai akhirnya bertemu kembali dengan Lee. Ia menangis dan meminta maaf karena membohongi Jai. Lalu Chunggang muncul dan membuka semua kedoknya. Ia mengakui bahwa Jai adalah pewaris kekayaan mereka dan semua penderitaan yang ia alami adalah ujian agar ia menjadi kuat. Namun Jai tidak bahagia. Ia merasa dikhianati. Semua mimpinya yang hilang, semua air mata yang ditumpahkan hanyalah bagian dari rencana. Dengan hati yang berat, ia berkata bahwa ia tidak ingin warisan apapun. Ia ingin membangun hidupnya sendiri dan pergi. Bertahun-tahun berlalu, Ma Jun yang sebelumnya cemburu, kini menjadi pendukung terbesar Jai. Ia sadar bahwa tujuannya bukan bersaing, melainkan membuktikan diri. Dari kejauhan, Chunggang menyaksikan anak-anaknya tumbuh dan merasa bangga meski dengan air mata. Ia dan Chunlan akhirnya duduk bersama, mengenang semua yang telah terjadi dan sambil tersenyum, mereka bercanda. Mungkin sudah waktunya kita punya anak lagi.